Yes. Ini ada berapa orang ya? 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, Mem. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih saya ucapkan untuk siswa-siswi saya yang sudah berusaha mengikuti live teaching pada pagi hari ini. Ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa dulu agar kita dimudahkan segala urusannya. Oke. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke. Ini yang hadir ada 8 di sini, partisipannya ada 8. Itu termasuk saya. Saya lagi dan host. Nah, saya nggak tahu apa kendalanya, tapi mudah-mudahan mereka sehat-sehat semuanya. Nah, hari ini saya mau membahas tentang kritik tari. Sebelum saya masuk ke materi, saya mau menampilkan video yang saya ambil dari YouTube. Perhatikan ya, Nak. Nampak kan? Nampak, Mem. Nampak, Mem. Saya ulang ya. Oke, dahin aja. Emang nggak ada suaranya ya, Mem? Enggak kedengaran ya? Enggak, Mem. Enggak ya, bentar ya. Saya cek lagi ya. Ada suaranya seharusnya. Bisa ada suaranya. Stop, share. Itu kejut apa? Share komputer stop. Mau ulangin lagi. Ini udah berjalan. Bentar ya, Nak. Ya, Mem. Tunggu ya. Oke, saya ulangin ya. Kedengaran kan? Bentar ya.
teman-teman, selamat datang di video pembelajaran Penhas. Kali ini, Penhas akan memberitahu teman-teman tentang bagaimana cara mengkritik karya seni tari dengan baik dan benar. Oke teman-teman, tanpa membuang-buang waktu lagi, mari kita saksikan. Kamu lagi ngapain sih? Aku lagi latihan nih, Lis. Latihan nari. Iya nih, Lis, buat persiapan tampil pentas seni di sekolah. Kok tarianmu begitu sih? Aneh. Lisa, kamu nggak boleh gitu. Lihat deh, Harum jadi sedih. Boleh mengkritik, tapi mengkritik itu ada aturannya. Emangnya apa? Dengarkan penjelasanku ya. Oke, sudah dilihat videonya tadi? Sudah, Mem. Sudah. Nah, jadi kritik tari itu ada aturannya. Salah satunya menggunakan bahasa yang bagus. Nah, saya akan menjelaskan apa itu kritik, apa tujuannya, dan lain sebagainya. Nah, dari video tadi kita tahu bahwasannya mengkritik dengan menggunakan bahasa yang tidak baik dapat menimbulkan sakit hati, bahkan tidak mau untuk melakukan kegiatan tersebut. Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu pengertian fungsi dan tujuan dari kritik. Yuk, ada yang tahu apa itu kritik sebelum saya kasih tahu? Yuk, ada yang tahu, Nak? Apa itu kritik? Oke. Sebelum saya kasih tahu apa itu kritik, kita lihat dulu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama itu memahami pengertian fungsi, tujuan, dan kritik tari, lalu mengetahui unsur-unsur dalam kritik tari. Nah, yuk, pengertian kritik. Apa itu kritik? Ada nggak sih? Terus, siapa nih namanya, Nak? Aulia, Mem. Aulia, kelas? 12 Alfa, Mem. Aulia 12 Alfa. Yuk, apa Aulia? Ungkapan terhadap ungkapan atau penilaian terhadap pertunjukan tari yang dilihatnya, Mem. Iya, jadi tadi Aulia bilang ungkapan ungkapan apa tadi, Nak? Ungkapan Atau penilaian terhadap atau penilaian terhadap karya pertunjukan terhadap tari. pertunjukan tari. Iya. Benar. Jadi kritik tari yaitu kegiatan memberikan apresiasi terhadap karya tari dengan cara menuliskan kembali peristiwa pertunjukan seni yang sudah dilakukan atau memberikan komentar terhadap perkembangan peristiwa seni tari pada saat itu. Nah, bisa memberikan komentar. Jadi
Jadi, kegiatan kritik tari bukan suatu aktivitas yang hanya mencari kelemahan karya tari orang lain atau mengomentari kekurangan dan kelebihan karya tari orang lain. Jadi, kritik tari dilakukan untuk memberikan informasi pada masyarakat terhadap sebuah kejadian pertunjukan atau perkembangan tari. Sehingga masyarakat yang pada saat kejadian tidak menyaksikan akhirnya dapat mengetahuinya. Nah, jadi inilah tentang kritik tari. Nah, selain itu, kegiatan kritik tari juga dapat memberi manfaat positif terhadap koreografer atau pelaku seni lainnya sehingga materi kritik tersebut dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas karya yang dibuatnya. Nah, jadi itulah tentang kritik tari. Yuk, ada yang mau ditanya, Nak? Ada yang mau tanya? Nah, selanjutnya apa aja Bu aspek-aspek yang dipertimbangkan kritikus dalam mengkritik? Nah, yang pertama ada aspek ide atau gagasan. Tema juga. Terus apa lagi Bu? Ada tekniknya, teknik geraknya gimana? Terus pengolahan materi. Lalu apa lagi Bu? Ada prinsip-prinsip penyusunan, pengorganisasian dalam pengelolaan kaidah-kaidah estetika. Lalu apa lagi? Ada keunikannya, ada gaya individunya, kreativitasnya, dan inovasinya. Itulah aspek-aspek yang untuk dikritik dalam pertunjukan tari. Paham, Nak? Paham? Paham, Mem. Jadi untuk mengkritik, si pengkritik juga harus memiliki bekal pengetahuan tentang proses pembuatan atau pengubahan suatu karya. Jadi pengkritik juga harus tahu. Oke, jelas? Jelas, Nak? Jelas, Mem. Jelas, saya lanjut ya. Nah, inilah dia tentang fungsi kritik tari. Yo, ada yang tahu untuk apa fungsi kritik tari? Ngapain sih, Mem, dikritik? Itu kan karya orang lain. Saya, Mem. Siapa namanya, Nak? Amanda, Mem. Nobel. Amanda Nobel. Kalau menurut saya, Mem, sendiri fungsi kritik itu sangat berguna, apalagi bagi seniman tari, karena dari kritik itu seniman tari dapat mengevaluasi apa-apa saja yang kurang dari pementasannya atau dari tekniknya dan yang lain sebagainya, Mem. Selain itu juga bisa menjadi bahan agar kedepannya lebih baik lagi, Mem. Iya, benar sekali. Jadi, fungsi kritik tari itu ada beberapa fungsi kritik tari. Yang dibilang Amanda sudah benar. Jadi, fungsi utama kritik adalah untuk menjembatani persepsi dan apresiasi artistik dan estetika karya tari antara penari dan penikmat tari. Nah, jadi ada juga fungsinya bagi penari. Nah, bagi penari, kritiknya memiliki fungsi untuk mendeteksi kelemahan, mengupas kedalaman, serta membangun kekurangan pada karya seninya. Itulah bagi bagi penari. Nah, di sini ada beberapa fungsi kritik tari. Nah, secara umum, fungsi kritik tari yang pertama yaitu mengenalkan karya tari kepada masyarakat atau media informasi bagi publik. Nah, fungsi kedua apa, Bu? Fungsi kedua adalah media komunikasi antara seniman, kritikus, dan pembaca. Lalu apa lagi, Bu? Lalu adanya untuk evaluasi dari diri bagi pencipta karya seni. Lalu apa lagi? Media peningkatan kualitas produk karya tari. Nah, jadi inilah fungsi dari kritik tari.
Paham, Nak? Paham, Mem. Halo. Paham ya? Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang tujuan dari kritik tari. Nah, kita melakukan sesuatu, apalagi kritik, pasti kita memiliki tujuan. Nah, apa sih tujuan dari kritik tari? Saya, Mem. Siapa tuh? Syifa, Mem. Siva kelas apa, Siva? 12 Nobel, Mem. Nobel. Iya, apa sih, Pak? Tujuan tari itu yang pertama memberikan laporan ulasan peristiwa pertunjukan. Yang kedua memberikan penilaian dan tanggapan terhadap karya yang dipentaskan. Yang ketiga memberikan bahan evaluasi dan masukan positif terhadap karya seniman tari. Itu, Mem. Iya. Nah, jadi tadi Siva bilang yang pertama memberikan laporan ulasan peristiwa pertunjukan. Lalu apalagi memberikan penilaian dan tanggapan terhadap karya yang dipentaskan. Lalu apalagi? Lalu memberikan bahan evaluasi dan masukan positif terhadap karya seniman tari. Lalu yang keempat ada dasar evaluasi guna meningkatkan kualitas karyanya. Jadi tujuan kritik ini yang utama adalah untuk meningkatkan kualitas karya si koreografer. Lalu apalagi memberikan informasi tentang kelebihan dan kelemahan karya yang dibuat oleh seniman. Lalu mendorong masyarakat atau penikmat untuk mengapresiasi karya seni secara lebih baik. Oke, ini tadi tujuan dari kritik tari. Paham, Nak? Bisa dilihat dulu, bisa dibaca dulu. Udah jelas? Jelas, Mem. Oke, selanjutnya kita bicara apa, Bu? Kita bicara tentang bentuk dan jenis kritik. Nah, bentuk dan jenis kritik. Nah, yang pertama, bentuk kritik tari. Yang pertama ada kritik impresionistik, lalu ada kritik penghakiman, lalu ada kritik teknis. Nah, inilah bentuk kritik tari. Bentar ya, Nak, laptop saya. Nah, inilah tadi saya jelaskan bentuk kritik tari. Yo, apa sih kritik impresionistik? Yuk, siapa yang bisa jawab? Saya, Mem. Siapa namanya? Siva ya? Ya, Mem. Nobel. Yuk, apa sih, Pak? Kritik impresionistik. Jadi kritik impresionistik itu adalah kritik yang berupa kesan-kesan pribadi, Mem, secara subjektif. Iya. Biasanya itu selera pribadi yang sangat berperan. Tapi padahal kan selera pribadi itu bisa berubah setiap saat. Gitu, Mem. Iya. Bentar ya, Nak. Iya, jadi kritik, jadi apa sih? Nah, jadi kritik impresionistik itu adalah kritik yang berupa kesan-kesan pribadi secara subjektif terhadap sebuah karya. Nah, namanya subjektif pasti penilaian diri sendiri. Kalau saya suka, berarti bagus kritik saya tentang karya yang saya sukai. Tapi kalau saya nggak suka, berarti nggak bagus yang saya
berarti nggak bagus kritik saya tentang karya tersebut. Jadi ini berhubungan dengan suka dan tidak suka. Oke, paham ya? Nah, selanjutnya tadi apa? Ada kritik penghakiman. Yuk, apa sih kritik penghakiman? Aura, Mem. Aura, kelas berapa Aura? Kelas ada. Apa? Kelas berapa, Nak? Kelas apa? Clara. Faraday? Faraday, Mem. Hah? Faraday? Iya, Mem. Oke, apa Aura? Kritik penghakiman adalah kritik yang mengemukakan penghakiman, Mem, terhadap suatu sastra, termasuk seni tari, Mem, dan dia dihubungkan sama norma-norma teknik penulisannya gitu, Mem. Oh iya benar. Jadi kritik penghakiman berpegang teguh pada ukuran-ukuran karya seni tertentu untuk menentukan karya seni itu baik dan tidak baik. Dia jadi ada ukuran-ukurannya. Dia mempunyai ukuran. Tadi kan impresionistik itu kan bicara suka dan tidak suka. Nah, sedangkan kritik penghakiman itu dia memiliki ukuran-ukuran dalam mengkritik. Misalnya jika suatu tari itu dikatakan baik karena memiliki beberapa elemen ini. Nah, ini jadi contoh dengan kritik penghakiman. Selanjutnya tadi apa? Selanjutnya ada kritik teknis. Nah, jadi kritik teknis ini bertujuan untuk menunjukkan kelemahan-kelemahan tertentu dari sebuah karya seni agar seniman penciptanya dapat memperbaiki kesalahan-kesalahan di kemudian hari atau untuk karya-karya berikutnya. Inilah tentang kritik teknis. Nah, inilah bentuk dari kritik tari. Ada 3 tadi, impresionistik, penghakiman, dan teknis. Paham ya? Selanjutnya apa lagi, Bu? Selanjutnya ada jenis kritik. Nah, jenis kritik itu ada 4. Yang pertama, kritik jurnalistik. Lalu apa lagi? Ada kritik pedagogik. Lalu ada kritik ilmiah dan kritik populer. Nah, apa sih kritik jurnalistik itu? Yuk, ada yang tahu apa sih kritik jurnalistik itu? Nah, karena waktunya nggak banyak lagi, jadi saya menjelaskan aja ya, Nak. Nah, jadi kritik jurnalistik itu yaitu bertujuan untuk memberikan informasi mengenai berbagai peristiwa dalam dunia kesenian. Nah, jadi kritik jurnalistik ini yaitu memiliki tujuan bersifat memberi informasi berbagai peristiwa dalam dunia kesenian. Nah, inilah tentang kritik jurnalistik. Nanti kalian silakan buka psikologi, di situ ada modul, semuanya ada. Silakan kalian baca dan kerjakan soal yang ada di dalamnya. Lalu yang kedua, kritik pedagogik. Kritik pedagogik ini tujuan utamanya mengembangkan potensi artistik estetik peserta didik agar mempunyai kemampuan mengenali bakat dan potensinya. Nah, inilah tentang kritik pedagogik. Lalu apa lagi, Bu? Ada namanya kritik ilmiah. Nah, kritik ilmiah. Apa sih kritik ilmiah? Yuk, saya mau tanya satu lagi. Apa sih kritik ilmiah? Ada yang bisa jawab, Nak? Yuk, ada yang bisa jawab apa sih kritik ilmiah? Nah, jadi kritik ilmiah atau akademi ini melakukan pengkajian nilai seni secara luas, mendalam, dan sistematis, baik dalam menganalisis maupun mengkaji banding kesejarahan critical judgment. Nah, jadi penilaian kritik ilmiah ini tidak bersifat mutlak. Nah, jenis kritik ini bersifat terbuka dan siap dikoreksi oleh siapa saja demi
demi penyempurnaannya dan mencari nilai karya seni yang sebenarnya. Nah, jadi kritik ilmiah ini boleh dikoreksi. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya adalah kritik populer. Jadi, kritik populer suatu gejala umum dan kebanyakan dihasilkan oleh para kritikus. Nah, paham ya? Paham, Nak? Paham, Mem. Oke, selanjutnya unsur dari kritik tari. Nah, unsur yang pertama itu ada deskripsi, analisis formal, interpretasi, dan penilaian. Ya, jadi deskripsi itu yaitu suatu penggambaran dengan kata-kata semua yang tersaji dalam karya tari yang ditampilkan. Nah, penjelasan dasarnya tentang hal-hal yang tampak secara visual yang dapat membangun bayangan atau image bagi penikmat tari. Nah, dan bagi penikmat seni inilah unsur kritik deskriptif. Lalu ada analisis formal, ada interpretasi, ada penilaian. Nah, penilaian dalam kritik tari berdasarkan atas deskripsi, analisis formal, dan interpretasi suatu karya tari dengan data-data visual maupun penjelasan-penjelasan tambahan dari seniman. Nah, dalam kritik seni, ukuran penilaian dapat dilakukan secara general atau non-general. Nah, jadi inilah yang bisa saya sampaikan tentang kritik tari. Tadi videonya belum selesai, saya mau melanjutkan video yang tadi. Nah, tadi kan katanya di video yang saya putar tadi kan mengkritik tari itu kan nggak boleh sembarangan, kok jelek kali sih tariannya, itu nggak boleh. Ya, kita punya aturan dalam mengkritik. Silakan saksikan video yang saya minta waktunya sebentar. Saya mau putar lagi video yang tadi, saya mau melanjutkannya. Oke. Jadi, sebelum kita mengkritik tarian seseorang, kita harus tahu apa itu kritik. Dan kritik tari bukanlah dengar ya? Dengar, Mem. Dengar ya. Oke. Suatu aktivitas yang hanya mencari kelemahan karya tari orang lain atau mengomentari kekurangan dan kelebihan karya tari orang lain. Nah, jadi kritik tari dilakukan untuk memberikan informasi pada masyarakat terhadap sebuah kejadian pertunjukan dan perkembangan tari. Tak hanya itu juga, kegiatan kritik tari dapat memberikan manfaat positif terhadap koreografer ataupun pelaku seni. Selanjutnya, dalam kritik tari terdapat pemahaman tentang menilai karya tari. Menilai karya tari adalah kegiatan memberikan apresiasi atau penghargaan terhadap karya tari yang dibuat orang lain. Materi penilaian yang diberikan isinya dapat berupa ulasan materi pertunjukan secara keseluruhan. Jadi, tidak hanya berfokus pada masalah gerak saja, akan tetapi juga berfokus pada masalah musik, tata busana, tata rias, tata pentas, tata lampu, artistik, penyelenggaraan pertunjukan, nilai, dan pesan dalam materi pertunjukan tari. Dan yang terakhir, menulis kritik tari. Dalam menulis kritik tari, terdapat beberapa tahapan. 1. Deskripsi data. Penguraian data materi secara rinci. Contoh, apa judul karyanya, siapa koreografernya. 2. Analisis. Memberikan penekanan masalah yang lebih dalam. Contoh, apa kelemahan dan kelebihan dari karya tari yang disaksikan. 3. Interpretasi. Memberikan penekanan masalah
Makna dan simbol-simbol yang diamati bagian ini dapat didekati dengan persoalan kajian nilai estetika, nilai etis, dan nilai sosial. 4. Evaluasi. Tahapan tentang bagaimana sebaiknya kualitas karya tari yang dianggap ideal menurut penulis. Dan yang terakhir, pemberian kesan dan pesan dari penulis. Gimana, Lis? Udah ngerti belum? Oh, begitu ya. Oke, Nak. Nah, jadi tahapan dalam mengkritik itu ada tahapan dan aturannya ya. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya hanya mengingatkan, coba cek psikologi dan kerjakanlah soal-soal yang ada di dalamnya. Ya. Rizal, Bu Rida, cuma Bu Ridanya belum datang. Oke, Nak. Saya akhiri ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena pagi-pagi dikirim semua sama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, ma'am. Ya. Saya udah ngirim ke Rani, karena kan saya tengok Bapak kan tahun terlambat, jadi saya terlambat. Ya, saya sering terlambat lah. kan, Pak. Terlambat aja saya bilang. Saya kan kasih lihat Bapak, artinya kan jam kerjanya kan nggak boleh disamakan jam kerja dengan orang-orang yang lain, kecuali kalau kita pembelajaran langsung, kita ada CM, ada apa gitu kan Pak. Nah ini kan ini jam kerjanya nggak. Ardi. Iya Pak. Kelas 12 habis ini siapa ya Bu? Pak? Ini Bu Nisa naik. Oh langsung naik ya, oke. Udah bisa Karena kita mulai? Dulu ya. Kenapa? Saya tuh jijik dengan suara saya sampai muka saya. Pak, jangan lupa low record ya Pak.